الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ووحدنا بالعقيدة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الدينية السامية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون وأحثكم وإياي بطاعة الله لعلنا من الفائزين والمفلحين في الدارين. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sudah melewati bulan Rabiul Awal dan insyaallah selama bulan tersebut kita banyak dicerahkan oleh berita-berita, ceramah, tausiah tentang role model, tentang suri tauladan bagi kita umat Islam yang harus kita teladani dari sosok pemimpin umat manusia yang paling sukses di atas permukaan bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 3 kali. Dalam Qamus Al-Mu'jamul Arabi dan juga pendapat para ulama termasuk Al-Alusi dan At-Tabari, kata uswatun hasanah bisa disebut iswatun hasanah atau qudwah hasanah, boleh juga disebut qidwah hasanah. Kalau kita melihat betapa sejarah peradaban umat manusia dicatat dengan tinta emas, terutama sejarah peradaban Islam yang begitu monumental dan punya makna yang sangat tinggi. Peradaban Islam ini berakar pada ajaran agama Islam yang bermuara pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan, dan akhir-akhir ini ada pakar politik yang mengatakan bukan role model tapi rule model. Beliau sebagai pemimpin yang paling sukses. Kalau kita ingin sukses seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lagi mengambil referensi dari pakar dunia. Karena kita sudah diingatkan ada 2 role model ya harus kita jadikan sebagai landasan dan pijakan untuk mengatur keluarga kita, mengatur masyarakat, mengatur bangsa dan negara kita. Dari siapa? Yang pertama, surah Al-Mumtahanah ayat 4,
qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada suri tauladan yang sangat par excellent. Dari mana? Dari siapa? Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Role model adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ragu tentang keberhasilan prophetic leadership Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu dipertanyakan kualitas iman kita. Kalau kita masih mencari-cari role model selain dari itu dan membaca Injil sebagai rujukan untuk menjustifikasi perlunya membayar zakat, itu adalah sebuah perilaku yang sangat memalukan bagi seorang muslim. Bagaimana Ibrahim, betapa perjuangan beliau penuh dengan tantangan dan godaan. Dan beliau, kita mengenalnya Abul Anbiya. Kalau Adam adalah Abul Bashar, Ibrahim Abul Anbiya, Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah the greatest dan the most successful man on earth versi Michael Hart. Manusia yang sangat berhasil. Dari 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, maka Muhammad diletakkan nomor 1. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Ibrahim, juga bukan Nabi Adam alaihissalam. Mengapa ada di Ibrahim dan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, suri tauladan ada di kepribadian Ibrahim alaihissalam. Jadi kesuksesan Muhammad juga kita lihat ada pada kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sukses memimpin umatnya, mencerahkan umatnya agar meninggalkan ubudiyah yang bau sinkretisme, kemusyrikan. Dan pada akhirnya umat Nabi Ibrahim mengakui Allah adalah Khaliqul Kaun wa Rabbul Alamin, la ilaha illa huwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, asabakumullahu jami'an. Sebentar lagi di negara kita akan menyaksikan pergantian new national leadership, kepemimpinan nasional. Kita 10 tahun yang lalu sudah punya pemimpin nasional. Hasilnya bisa kita rasakan. Betapa waktu kita banyak dihabiskan. Oleh apa? Oleh banyaknya berita yang complicated news. Banyaknya waktu yang habis untuk membicarakan perilaku seorang pemimpin nasional. Nah, mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, national leader kita adalah pemimpin nasional yang mengacu kepada apa yang ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kita menginginkan adanya national leader versi prophetic leadership. Pemimpin nasional
yang selalu menempatkan ayat-ayat Allah sebagai nomor satu, bukan pendapat manusia. Mengapa dua tokoh Ibrahim dan Muhammad itu berhasil? Yang pertama, jelas sekali mereka punya monoloyalitas kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim setelah nikah 96 tahun tidak dan belum dikaruniai Allah keturunan, dia tetap istiqamah. Setelah ada keturunan, dia punya anak diberi nama Ismail alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, teruskan misi dakwah kamu. Kemana? Ke Palestina. Jarak antara Makkah Palestina hampir 2.800 km. Apa yang Ibrahim lakukan? Dia tinggalkan istri dan anaknya yang masih merah itu. Dilanjutkan perintah Allah, berangkat menuju Palestina. Berapa lama tinggal di sana? Hampir 13 tahun. Tidak ada komunikasi dengan keluarga. Dia tinggalkan anaknya Siti Hajar. Gak ada keluarga, tidak ada kerabat di Makkah itu. Tetapi di balik itu Allah sudah membuat desain khusus bahwa Makkah itu kelak akan menjadi kota metropolitan, di mana di sana ada Al-Ka'bah Al-Mukarramah. Semua orang akan rindu untuk berkunjung ke kota Makkah tersebut dan tidak pernah merasa puas. Jemaah sekalian, Ibrahim meninggalkan anaknya tercinta. Kalau itu terjadi kepada kita, setelah 30 tahun tidak punya keturunan, lalu tiba-tiba Allah berikan, kantor pusat kita memerintahkan kita, wahai saudara Fulan Abdullah, kamu ditugaskan bekerja ke wilayah yang sangat jauh dari ibu kota, ke Papua, perbatasan dengan Papua New Guinea. Kira-kira kalau perintah itu kepada kita, apakah kita sabar meninggalkan anak tercinta dan istri tercinta? Mungkin pilihan kita adalah resign, mengundurkan diri. Tapi Ibrahim tidak. Itulah role model, monoloyalitas yang harus ditunjukkan kepada seorang pemimpin. Kenapa? Karena perintah Allah tidak mungkin salah. Perintah Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter Ibrahim nurun kepada keturunannya Ismail, terus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa Muhammad ummiyun la yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi berhasil memimpin bangsa Arab, menyatukan orang-orang Arab yang terdiri dari begitu banyak kabilah. Hijrah beliau dari Makkah ke Yathrib, lalu Yathrib dirubahnya menjadi sebuah nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Secara sosiologis ini adalah visi yang sangat indah. Dari mana seorang Muhammad yang tidak punya latar belakangan pendidikan tinggi, dia merubah itu. Yathrib tidak punya arti. Madinah adalah kota metropolitan. Pada saat Madinah saat itu 633, penduduknya hanya 10.000 orang. Umat Islam hanya 1.500. Orang Yahudi 4.000.
Pengikut agama lokal 4.500. Maka Muhammad punya inisiatif. Apa yang beliau sampaikan kepada penduduk Madinah? Piagam Madinah, Bai'atu Madinah. Dalam Bai'atu Madinah yang terdiri dari 47 pasal, 27 pasal itu menyangkut hubungan antara muslim dan non-muslim, muslim dan muslim, antara kabilah-kabilah yang ada di situ. Beliau tidak mengatakan mari kita bangun negara Islam yang berkeadaban. Tidak. Diawali dengan perlunya menjaga keamanan, perlunya menjaga kesatuan dan persatuan di kota Madinah. Kalau kita ingin membangun sebuah peradaban, the most civilized community on earth, jaga keamanan. Yang paling penting apa dari Piagam Madinah? Siapa saja yang melanggar kesepakatan maka akan diberikan SP1. Yang kedua kali melanggar SP2. Yang ketiga SP3, surat peringatan ketiga. Kalau masih melanggar maka orang tersebut akan dikeluarkan dari Madinah karena dia dianggap sebagai troublemaker, bukan peacemaker. Siapa yang pertama menjadi troublemaker dan diusir dari Madinah, dari Yathrib? Orang-orang Yahudi dari Banu Quraidah. Lalu ada lagi yang protes, ada lagi yang melanggar, Yahudi lagi dari Banu Qainuqa. Ada lagi yang melanggar, Yahudi lagi, diprotes. Nabi Muhammad dikeluarkan Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir dikeluarkan sesuai dengan Piagam Madinah. Mengapa? Melanggar persatuan dan kesatuan. Inilah sangat hebat. Sehingga Nabi Muhammad, karena sudah tidak lagi yang mengganggu, ya, tidak ada lagi premanisme, ya, maka dia bisa mengatur Madinah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Subhanallah. Itu Muhammad. Maka digambarkan di dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ila akhiril ayah. Itulah kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah uswatun hasanah. Setiap kita memperingati milad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ingat kembali bagaimana cara mengikuti perilaku Rasul. Bukan hanya membaca salawat nariyah, bukan hanya memuji-muji dengan ucapan-ucapan, dengan nasyid, tapi praktek. Bagaimana umat Islam bisa bersatu? 2 miliar umat Islam di dunia. Yahudi hanya seluruh umat Yahudi di dunia 20 juta. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan si Yahudi Zionis itu? Sementara persenjataan kita hebat, tentara muslim hebat, pasukan di negara-negara Islam hebat. Limadza? Kenapa kita diam? Karena kita tidak punya national leader with a prophetic vision. Tidak ada kepemimpinan
seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita menyaksikan saudara-saudara kita dibantai. Kita hanya berdoa, unsuril muslimin al-mujahidin fi Palestin waj'alna minhum. Itu paling kita mengumpulkan sumbangan, kita kirimkan, tidak cukup. Michael Hart menegaskan keberhasilan Muhammad, dia adalah multi talenta, dia seorang pemimpin agama, rasul. Dia seorang pemimpin pemerintahan. Dia seorang apa? Komandan perang, ikut perang di lapangan, bukan diam. Memang pada saat ayat-ayat Al-Quran tentang perang diturunkan, nggak semuanya orang senang. Tapi Muhammad memimpin. Dia bukan hanya berdoa di malam hari, minimal 3-4 jam dihabiskan waktunya untuk berqiyamul lail. Pagi hari dia bangun dengan semangat baru, dengan ide baru, bagaimana membuat umat Islam semakin kuat, bagaimana mengalahkan lawan-lawan itu. Maka jika dibandingkan Muhammad dengan Isa alaihissalam, bukan mendiskreditkan kata Michael Hart, Isa tidak pernah nikah, tidak pernah membangun keluarga, tidak pernah memimpin perang. Tapi Muhammad seorang alim, seorang nabi, seorang raisud daulah wal hukumah, jadi komandan perang. 27-9 kali dia ikut perang. Kita pernah perang, takut mati, padahal kematian kita rasakan tiap hari. Pada saat kita tidur, maka roh kita keluar dari jasad kita. Pada saat itu kita mati, yang ada adalah apa? Nyawa kita. Allah yatawaffal anfus hina mautha wallati lam tamut fi manamiha. Nanti kalau kita udah sadar, maka ruh kembali kita sadar. Tapi pada saat kita tidur, ruh kita berada di luar. Al arwahu tatajassadu ba'duha bi ba'd. Bertemulah ruh kita dengan ruh yang lain di alamnya, hanya Allah yang tahu di mana alam ruh itu. Jadi kembali, role model kedua adalah kita harus siap perang melawan kezaliman. Ekonomi yang hancur marut, kezaliman yang merajalela dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Kita harus menolaknya, menyuarakan penolakan kezaliman tersebut. Negara ini, Indonesia, paling kaya di dunia. Asia Tenggara tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita. Singapura, no natural resources at all. Bahkan dia beli pasir laut dari kita untuk mengekspansi wilayahnya. Dari kita punya segalanya. Natural resources kita, minyak, marine life, nikel, batu bara, emas. Baru terakhir ditemukan ada sebuah research penelitian di Dompu sana di NTB, ada kandungan emas 2 miliar ton besar. 2 miliar ton. Tapi sayangnya pemimpin, pejabat-pejabat tingginya kufur nikmat. Melakukan apa? Power abuse. Menyalahgunakan amanah dan jabatan itu. Padahal itu bertentangan dengan prophetic leadership. Seandainya sumber daya alam ini dikelola secara transparan, profesional, adil,
accountable, maka kita rakyatnya akan menjadi kaya raya. Bandingkan dengan Qatar, bandingkan dengan Uni Arab Emirat, tidak ada apa-apanya negara itu. Di Andaman, Laut Andaman, wilayah Indonesia, Aceh, juga sudah ditemukan cadangan minyak dan gas 486 miliar barel. Kalau itu betul, maka kita akan menjadi negara dengan sumber daya alam minyak paling besar, mengalahkan Venezuela, mengalahkan Saudi Arabia, mengalahkan Iran dan Irak. Tapi kita butuh national leader yang berpikir untuk apa? Untuk umat, bukan untuk dia, kelompoknya, jamaahnya, partainya. Apalagi kalau dia diatur oleh kelompok oligarki busuk, semua akan menjadi busuk. Sumber daya alam yang melimpah tidak akan memberikan kesejahteraan, apalagi keberkahan kepada penduduk Indonesia. Kita berharap semoga pemimpin nasional ke depan, pemimpin yang siap dinasehati, pemimpin yang siap mendengar, bukan hanya suara dia didengar, tapi mendengar suara rakyat. Bukan tokoh-tokoh atau ketua-ketua umum yang hanya bersikap untuk kepentingan dirinya dan partainya, tapi demi kepentingan umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, asabakumullahu jami'an. Yang ketiga, Muhammad Rasulullah harus kita jadikan role model. Di sektor ekonomi kita harus seperti beliau. Jadi pedagang, bukan hanya menjadi pegawai. Pegawai oke, tapi sisa waktu kita bisa berdagang, berniaga. Berapa lama Nabi Muhammad menjadi pedagang? 28 tahun, dari umur 12 sampai umur 40 menjadi pedagang. Itulah profesi para nabi, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Dia berdagang bukan sekedar dagang ece-ece, menjadi fund manager perusahaan Siti Aisyah. Dia berangkat ke mana? Ke Yaman, terus ke Mekah, ke Madinah, berangkat lagi ke mana? Ke Palestina, kembali ke Syria, ke Lebanon, terus kembali lagi ke negara Syam. 28 tahun menjadi pengusaha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelemahan umat Islam saat ini adalah kita hanya pandai berbicara tentang ekonomi, tapi kita tidak berani untuk memulainya. Kita tidak mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia menikahi Siti Khadijah, dia tahu Siti Khadijah orang hebat, orang kaya, minal agniya. Dia tidak sembarangan mengasih mahar. Berapa mahar yang diberikan Muhammad kepada Siti Khadijah? 20 onta. Satu onta 40 juta kali 20, 800 juta rupiah. Mengapa beliau seperti itu? Dia tidak mau menjatuhkan martabat dan status sosial Siti Khadijah. Oleh karena itu, kita harus menjadi pengusaha, harus menjadi peniaga, karena itu adalah sunnatun min sunanil anbiya. Bukan hanya nikah sebagai tradisi Rasulullah, tapi dagang bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مكفر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما ولا تترك فينا يا الله ولا معنا شقيا ولا مظلوما ولا مطرودا ولا مقهورا برحمتك يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وانصر المسلمين المجاهدين في العالم الإسلامي. اللهم اجعلنا منهم. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعلهم من الشهداء المقبولين. اللهم أهلك اليهود الكفرة المجرمين. اللهم أهلك اليهود الكفرة المجرمين. اللهم شتت سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم واجعلهم من المغلوبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.